Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dan kita lanjutkan pertemuan yang ke-13 di bab selanjutnya, yaitu babul dha wal dha. Nah, qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala wad-dad bi istitalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغل الظلام ظفر انتظر الظما أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى عضين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم عن قض ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعظت مع عفظتم وصفها جباههم عليهم. طيب. Berkata an-Nadhim rahimahullahu ta'ala, وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ مَيِّزْ مِنَ الضَّاءِ وَكُلُّهَا تَجِي. Nah, bedakanlah huruf dhad dengan huruf dha. Nah, dengan sifat istitalah pada huruf dha. Nah, serta bedakan makhraj dari keduanya, ya. Dan seluruhnya telah datang terdapat di dalam Al-Qur'an. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. Yang terdapat di dalam Al-Quran ini adalah, yang pertama adalah fi dha'ni, al-dha'ni, ya, kalau dalam diartikan itu bepergian. Nah, ini hanya terdapat pada surah An-Nahl ayat 80. Kemudian di lafaz selanjutnya dhillu, ya, dhillu, ini artinya naungan, ya. Ini terdapat pada 22 tempat di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran itu di 22 tempat di dalam Al-Quran. Dhillu. Nah, kemudian al-zuhri, dhillu zuhri, al-zuhri. Nih, kalau diterjemahkan itu adalah waktu pertengahan siang. Ini terdapat di dua tempat di dalam Al-Quran, yaitu pada surah An-Nur ayat 58 dan surah Ar-Rum ayat 18. Nah, kemudian uzmu, agung. Ya. Ini terdapat pada 103 tempat di dalam Al-Quran. Al-Hifzi, ini kalau terjemahkan adalah artinya menjaga. Artinya menjaga. Ini terdapat 42 tempat di dalam Al-Quran. Nah, ayqidh, ini bangun artinya. Ayqadha yuqidh, ayqidh. Ini hanya di dalam surah Al-Kahfi ayat 18. Wa anzir, ini penangguhan. Ya, ini terdapat pada 19 tempat di dalam Al-Quran. Kemudian azma, ini artinya tulang. Ya, ini terdapat pada 20 tempat di dalam Al-Quran. Kemudian dhahri, nah ini artinya punggung, ya, artinya punggung. Ini terdapat pada 16 tempat di dalam
Al-Quran. Al-lafzi, lafzi ini hanya pada surah Qaf, ya, ayat 18. Surah Qaf ayat 18. Baik, kita lanjutkan. Zahir ladha syuwadhu kadhmin zalama ughludh zalama dhufrin intadhir dhama. Nah, zahir, ya, zahir ladha. Ini zahir, ini kata yang memiliki beberapa arti, ya. Di antaranya adalah artinya nampak atau tampak, ya. Ini terdapat 14 tempat di dalam Al-Quran, atau juga bisa mempunyai arti kemenangan. Ini ada 4 tempat di dalam Al-Quran, atau juga dapat berarti pertolongan, ya. Ada 12 tempat di dalam Al-Quran, atau ketinggian. Ada 5 tempat di dalam Al-Quran, ya. Atau makna zihar, ini dapat berarti maknanya zihar. Ini ada 3 tempat di dalam Al-Quran. Kemudian ladha, ya, ladha ini nama salah satu dari nama neraka. Terdapat di dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan Al-Lail ayat 14. Nah, kemudian syuwal, ya, api yang tidak berasap. Api yang tidak berasap. Kadhmin, ya, ini artinya adalah menahan marah. Nah, persingkat saja, kita nanti perlengkapnya di syarah di kitab ini, ya, agar tidak tumpang tindih. Nah, kemudian zalama, kadhmin tadi menahan marah, artinya menahan marah. Zalama, kezaliman. Ughludh, ya, artinya kasar, ya. Zalama, kegelapan. Zufrin, ya, adalah zafar, ini kuku, ya. Kemudian intadhir, ini menunggu artinya. Dhama, ya, dahaga. Baik, kemudian azfar dhannan kaifa jawa'idh siwa 'idina dhallan nahli zukhrufin sawa. Ya, azfar, ya, azfar ini semuanya contoh-contoh di dalam Al-Qur'an, ya. Sengaja Anda terjemahkan dulu. Azfara ada pertolongan, ya. Dhannan ini sangkaan, dhann sangkaan. Idh, ya, ini pengajaran atau peringatan. Nah, dhalla ini artinya adalah menjadi. Nah, lanjutkan ke bait selanjutnya. Wa dhaltum wa birumin dhallu kal hijri dhallat syu'ara nadhallu. Nah, kemudian wa dhalta ini terdapat di dalam surah Taha. Nah, kemudian dhaltum ini di dalam surah Al-Waqi'ah. Dhallu di dalam surah Ar-Rum. Dhallat ini di dalam surah Asy-Syu'ara, dan nadhalta dalam surah Asy-Syu'ara juga. Nah, kemudian yadhlalna mahdhuran ma'al muhtadhiri wa kunta fadhan wa jami'an nadhari. Yadhlalna menjadi, ya, artinya menjadi. Mahdhuran itu terhalang, mahdzur terhalang, ya. Al muhtadhir kering kerontang, ya. Fadha, ya, atau fadhan itu keras artinya, ya. Wa jami'an nadhari, kemudian an-nadhari itu artinya melihat. Nah, illa bi wailun wa hal wa ula nadhirah wal ghaidhu lar-ra'du wa hudun qasirah. Nah, kemudian kecuali, ya, ini illa bi wailun, kecuali pada surah Wail, ya, maksudnya adalah surah Al-Mutaffifin, ya, ayat 24. Pada surah ini terdapat nadhrah, yang ditulis dengan dha, ya, bukan dengan dha, bukan dengan dha, tapi dengan dha. Juga pada surah Hal, wailun hal itu maksudnya adalah surah Al-Insan, ya, ayat 11. Pada surah ini terdapat kata nadhrah ditulis dengan dha, bukan dha, ya. Kemudian kata nadhirah yang pertama pada surah di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22, ya, ditulis dengan huruf dha, bukan huruf dha, ya.
Kemudian kata al-ghaidhu, ya, kata-kata al-ghaidhu itu artinya adalah al-amarah, kemarahan, amarah. Ya, terdapat pada 11 tempat ya di dalam Al-Qur'an, seperti pada surah Al-Imran ayat 119, ya. Adapun pada surah Ar-Ra'd ayat 8, Hud ayat 44 ditulis dengan huruf dha, bukan huruf dha. Nah, kemudian wal haddu lal haddu 'ala at-ta'ami wa fi dhaninin al khilafu sami. Ya. Kemudian al-haddu adalah bagian. Ini terdapat pada 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Kemudian al-haddu ini mendorong, ya, artinya mendorong. Dan ini kata ini ditulis dengan huruf dha, ya. Dan biasanya ini disandingkan dengan kata at-ta'am. Terdapat pada 3 tempat, ya, yaitu pada surah Al-Haqqah ayat 34, Al-Fajr ayat 18 dan Al-Ma'un ayat 3, ya. Ini terjadi perbedaan pendapat memang di kalangan ulama pada kata-kata dhaninin, yaitu pada surah At-Takwir ayat 24. Di antara mereka membacanya dengan huruf dha, dan di antara mereka juga ada yang membacanya dengan huruf dha, ya, perbedaannya. Kemudian wa in talaqayal bayanu lazimu an qad dhahraka ya'du dhalimu. Apabila keduanya huruf dha dan huruf dha ini saling bertemu, ya, maka harus dibaca jelas, ya, seperti pada surah Asy-Syarah anqadha dhahrak alladzi anqadha dhahrak, ya, Asy-Syarah ayat 3, ya. Juga di dalam surah Al-Furqan wa yauma ya'addu adh-dhalim wa yauma ya'addu adh-dhalimu, ya, surah Al-Furqan ayat 27. Wadhurra ma' wa 'awta ma' afadtumu wa safiha jibahuhum 'alaihim, ya. Maka bacalah dengan jelas huruf dha, ya, jika bertemu dengan to, ya, seperti pada kata udturra, tidak dibaca dimasukkan ke to, utturra, uttu, ya, tidak, tapi udturra, ya, dijelaskan. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Kemudian baca juga dengan jelas huruf dha jika bertemu dengan ta, seperti pada kata wa'adta, bukan wa'atta tapi wa'adta, ya, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 130, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 136. Kemudian bacalah dengan jelas juga huruf dha ketika bertemu huruf ta, ya, seperti pada lafaz afadtum, ya, Al-Baqarah ayat 198, ya. Kemudian wasafiha jibahuhum 'alaihim. Nah, ini terakhir, dan murnikan bacalah dengan jelas huruf ha, ya, pada kata jibahuhum, huhum, ya, ha hi hu, huhum jibahuhum, ya, di dalam surah At-Taubah ayat 35, ya, dan kata 'alaihim, ha hi 'alaihim. Baik. Nah, kita lanjutkan ke bagian syarahnya. Bagian syarah ini sudah dijelaskan sebenarnya di matannya. Kita perjelas lagi di syarahnya, ya. Kita perjelas lagi pada syarahnya. Tadi sudah diterjemahkan, ya, singkat saja, dipercepat. Baik, kita lanjutkan ke al-farqu baina harfai dha wa dha, ya. Di perbedaan di antara dua huruf, yaitu dhad dan dha, ya. Hunaka farqun baina ad-dhad wa dha'i min haitsul makhraj wa min haitsus sifah. Jadi terdapat perbedaan di antara dhad dan dha, ya, baik itu dari segi makhraj ataupun dari segi sifatnya ada perbedaan. Fa min haitsul makhraj, ya. Yang pertama dilihat dari segi makhrajnya. Ad-dhadu takhruju min ihda hafatayil lisan aw kiltayhuma ma'a ma yuhadihi min al-adras al-ulya bainama makhraj ad-dha huwa tarful lisan ma'a atraf ats-thanaya al-ulya, ya. Jadi yang pertama perbedaannya adalah tempat keluarnya huruf dhad, ya, itu adalah pada salah satu sisi kedua lidah, kiri atau kanan, sisi lidah, ya, itu bertemu dengan gigi geraham bagian
atas. Ya. Sedangkan huruf dha makhrajnya adalah tarful lisan ma atrafis tsana'il ulya. Itu ujung lidah bertemu dengan ujung-ujung gigi seri bagian atas. Beda ya, di dalam segi makhrajnya berbeda. Kalau dhad itu ada di sisi. Ya, kalau ini lidah sisi kiri kanannya. Ya, sisi kiri kanan, sisi kiri dan sisi kanannya. Itu bagian makhrajnya dhad, ya. Untuk makharijul huruf sudah dibahas di bab-bab sebelumnya ya. Di bab makharijul hurufnya. Baik. Sedangkan dha itu ada di taraf, ujung lidah. Ya, ujung lidah bertemu dengan ujung-ujung gigi seri bagian atas. Itu perbedaannya. Jelas beda ya. Kalau di dha, kalau bo itu ada di sisi kiri atau kanan. Ya, kiri atau kanan, tapi lebih mudah sisi bagian kiri. Ya. Kalau kiri kanan menyentuh kedua-duanya, maka itu akan lebih sulit. Ya, akan lebih sulit. Baik. Fahunaka ikhtilaf min haitsul makhraj kama huwa wadihun. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya ada perbedaan dari segi tempat keluarnya hurufnya. Tempat keluar huruf dhad dan dha. Dhad dan dha. Dan tadi sudah diperjelas. Ya. Sudah tahu ya perbedaannya dha dengan dha. Karena ini adalah pembahasan khusus yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Sekarang kita lihat dari segi min haitsus sifah, dari segi sifatnya. Fasifatu harf dhad ya hiya al-jahr wal-rakhawah wal-isti'la wal-itbaq wal-ismat wal-istitalah. Ini sifatnya huruf dhad. Jadi punya sifat jahr. Ya. Tertahannya aliran nafas, udaranya tertahan. Wal-rakhawah mengalirnya apa? Suara. Nah, wal-isti'la tebal pengucapannya. Ya, karena memang terangkatnya lidah, pangkal lidah itu ke langit-langit. Ya. Wal itbaq nempel, lengket ya. Sama. Itbaq karena memang tertutup. Ya. Wal ismat ya. Pengucapannya sulit, sukar, tidak mudah. Wal istitalah dia memanjang, ya. Itu sifatnya huruf dhad. Sedangkan amma sifatu harf dha hiya al-jahru wal-rakhawa wal-isti'la wal-itbaq wal-ismat. Ya. Faqad zadat sifatul istitalah fi dhad 'an dha. Nah, perbedaannya adalah semua sifatnya sama kecuali yang berbeda adalah sifat istitalah. Ya. Huruf dha tidak punya sifat istitalah, sedangkan huruf dhad ada tambahan sifat istitalah. Itu perbedaannya. Nah, idzan fadhad ya tatamayyiz 'anil dha bi makhrajiha ya wa bi sifatil istitalah fiha. Nah, jadi kalau begitu huruf dhad ini ya perbedaannya adalah dengan dha itu dari segi makhrajnya. Dari segi makhraj berbeda tempatnya. Ya. Sedangkan dari segi sifat adalah berbeda dari segi sifat istitolahnya. Sifat-sifat yang lainnya sama. Sifat-sifat yang lainnya sama. Hanya istitolah ini sifat yang tidak mempunyai lawan. Ya. Jadi kalau yang sifat-sifat yang mempunyai lawannya adalah sama semuanya. Antara huruf dhad dengan huruf dha. Ya, itu sama. Perbedaannya di sifat yang tidak mempunyai lawan, itu di istitolahnya. Baik. Kita lanjutkan. Al-mawadi'u allati waradat bil-dha'i min fil Qur'anil Karim. Jadi tempat-tempat ya yang terdapat di dalamnya ya atau lafal-lafal yang terdapat di dalamnya adalah huruf dha. Bayyana an-nadhim rahimahullahu ta'ala al-mawadi' allati waradat bil-dha'i fil Qur'anil Karim. Ya. An-Nadhim rahimahullah ta'ala menjelaskan tempat-tempat ya yang tertulis di dalamnya huruf dha di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Maka An-Nadhim rahimahullah ta'ala berkata fil dha'ni. Yang pertama
Ini perjelas ya. Setelah tadi di matanya kita jelaskan secara singkat, kita perjelas di syarahnya. Fi dha'ni. Nah, wa waqa'a minhu fil Qur'anil Karim mawdi'un wahid wa huwa qauluhu ta'ala yauma dha'nikum, di dalam surah An-Nahl ayat 80. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an Al-Karim lafal ini hanya satu tempat saja, yaitu di dalam surah An-Nahl dengan lafal yauma dha'nikum. Adh-dha'n. Adh-dha'ni yauma dha'nikum. Kemudian yang kedua al-dhillu. Wa waqa'a minhu 33 mawdi'an. Ya. Awwaluha wa dhallalna 'alaikumul ghamama, di dalam surah Al-Baqarah ayat 57. Ini salah satu contohnya. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 57. Ya, karena lafal al-dhillu ini di dalam Al-Qur'an terdapat di 33 tempat. Ya, salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat 57. Kemudian yang ketiga al-zuhri. Ya. Wa waqa'a minhu mawdi'an. Awwaluhuma wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, di surah An-Nur ayat 58. Al-dhahirah, al-dha bukan ad-dha. Beda ya, al-dha dengan ad-dha. Nah, bedakan. Dan juga wa qauluhu ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa hina tudhhirun, surah Ar-Rum. Ya, ini ada di dua tempat, surah An-Nur dan surah Ar-Rum. Kemudian di ayat yang keempat al-uzmu wa waqa'a minhu mi'ah, ya, wa 13 mawdi'an. Awwaluha wa lahum 'adzabun 'adzim, di surah Al-Baqarah. Ya, ada terdapat di 113, ya. Ada 113 tempat dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kelima al-hifdhi wa waqa'a minhu 44 mawdi'an. Awwaluha hafizu 'alas salawati, hafidhu, dhu, ya. Bukan dhu tapi dhu, ya, tebal. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Ya, ini terdapat di dalam Al-Qur'an ada di 44 tempat. Ya, arba'atun wa arba'una, 44 tempat dalam Al-Qur'an. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Kemudian yang keenam aiqidh, ya. Aiqidh mawdi' wahid. Hanya di satu tempat saja di dalam Al-Qur'an, itu di surah Al-Kahfi ayat 18. Lafalnya adalah wa tahsabuhum aiqadha. Nah, kemudian yang ketujuh al-inzar, ya, al-inzar isnan, ya, isnan 20 mawdi'an, ya, isnan wa 20 mawdi'an. Ada 22 tempat di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu di surah Al-Baqarah salah satunya dengan lafal wala hum yunzarun. Nah, kemudian yang kedelapan al-azma, ya, 15 mawdi'an, ya, 15 mawdi'an. Awwaluha dalam surah Al-Baqarah ayat 259, yaitu wanzur ilal 'idhami. Kemudian yang ke-9 al-dhahri, ya, 16 mawdi'an. Awwaluha wara'a zuhurihim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 11. Ya. Kemudian ke-10 al-lafzi mawdi'un wahid wa huwa qauluhu ta'ala ma yalfidhu min qaul, ya, surah Qaf ayat 18. Kemudian yang ke-11, ini ada satu tempat saja, ya. Yang ke-11 zahir, ya, warada fi adadi mawadi', ya. Awwaluha wa dharu zahiral itsmi wa batinah, wa dharu zahiral itsmi wa batinah. Ini ada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, salah satunya di dalam surah Al-An'am ayat 120, ya. Kemudian yang ke-12 ladha fi mawdi'ain. Ini ada dua tempat di dalam Al-Qur'an.
Al-awwal, yang pertama adalah kalla innaha ladha. Nah, ini ayat yang ke-15 di dalam surah Al-Ma'arij. Kemudian yang ke-13 syuwadhu, ya. Maudhi' wahid. Maudhi'un wahid. Satu tempat saja di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah Ar-Rahman ayat 35. Yursalu 'alaikuma syuwadh. Ya. Syuwadh. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah yang ke-14 al-kadhm, ya. Sittata mawadhi'. Ada di 6 tempat di dalam Al-Qur'an. Ada 6 tempat di dalam Al-Qur'an. Salah satunya di dalam surah Al-Imran ayat 134, ya. Wal kadhiminal ghaidh, ya. Kemudian yang ke-15 az-zulm, ya, mi'atan wa tis'ata wa thamanun, ya, maudi'an. Awwaluha fatakuna minadh dhalimin, Al-Baqarah. Nah, ada 289, ya, tempat di dalam Al-Qur'an. 289 tempat di dalam Al-Qur'an. Salah satunya tadi di dalam surah Al-Baqarah. Nah, kemudian yang ke-16 al-ghilzah, ya, 13 maudi'an. Ada 13 tempat di dalam Al-Qur'an, salah satunya di dalam surah Al-Imran ayat 159. Ghalizal qalb, ya. Ghalizal qalbi. Nah. Kemudian yang ke-17 az-zalam. Az-zalam, ya, 26 maudi'an. Ya, awwaluha fi dhulumatil la yubsirun, fi dhulumatil la yubsirun, di dalam surah Al-Baqarah, ya. Ini ada 26 tempat di dalam Al-Qur'an. Baik. Kemudian yang ke-18 zufr, ya, maudhi'un wahid. Ada satu tempat saja dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah Al-An'am ayat 146. Kulladzi dhufur. Nah, kemudian yang 19 al-intidhar, ya, 26 maudi'an. Awwaluha hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Ini salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat 210, ya. Di dalam Al-Qur'an ini ada 26 tempat di intidhar. Ada 26 tempat. Baik. Kemudian yang ke-20 al-dhama, ya. Al-dhama thalathah mawadhi'. Awwaluha la yusibuhum dhama'un, ya, di dalam surah At-Taubah ayat 120. Ya, ini ada 3 tempat, ya, di dalam Al-Qur'an, salah satunya di dalam surah At-Taubah. Kemudian ayat yang ke-20, nomor yang ke-21 az-zafar, ya, maudhi' wahid, satu tempat saja, yaitu di dalam surah Al-Fath ayat 23. Min ba'di an azfarakum, bukan bukan, tapi ya. Min ba'di an azfarakum, ya. Kemudian yang ke-22, nomor yang ke-22 al-dhann kaifa jaa, ay kaifa waqa'a fil Qur'anil Karim fi 69 maudi'an. Awwaluha, itu yang pertama adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 46, ya. Ya, al-dhann ini terdapat di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu di 69 tempat. Nah, ada 69 tempat di dalam Al-Qur'an. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat 46 yang bunyinya alladzina yadhunnuna
أنهم ملاقو ربهم. Baik. Kemudian yang nomor ke-23 al-wa'd, ya, fi 25 mawdi'an. Awwaluha di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi wa mau'izatan lil muttaqin. Ini di dalam Al-Qur'an ada 25 tempat di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian siwa aidina, ya, ini istathna minal wa'd aidina faqara'aha bid-dhad. Ini dibaca dengan apa? Dhad, bukan dengan dha, tapi dengan dhad. Ya, ini pengecualiannya, ya, aidina dibaca dengan dhad, bukan dengan dha. Nah, kemudian yang ke-24 dhalla, ya, 9 mawadhi', ada 9 tempat. Wahia di dalam surah An-Nahl, ya, dalam surah An-Nahl ayat 58 dan Az-Zukhruf ayat 17. Ya, maka di sini ditulisnya dengan kata-kata An-Nahli zukhrufin sawa. An-Nahl dengan Az-Zukhruf, ya, sawa, lafalnya sama. Yaitu dhalla wajhuhu muswadda. Dhalla. Kemudian wa dhalta, di dalam surah Thaha ayat 97, dhalta alaihi akifa, ya. Kemudian dhaltum fadhaltum tafakkahun di surah Al-Waqi'ah ayat 65. Wa birumin dhallu, ya, di surah Ar-Rum, ya, dengan lafal la dhallu min ba'dihi yakfurun, ya. Kal Hijr, di surah Al-Hijr ayat 14, fadhallu fihi ya'rujun. Baik. Dhallat syu'arana dhallu. Nah, di dalam kata-kata dhalla, dhallat ini dalam surah Asy-Syu'ara, ya. Ya. Dengan lafal fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Nah, Asy-Syu'ara, ya. Kemudian yadhalna di dalam surah Asy-Syura ayat 33. Fayadhlalna rawakida ala dhahrih. Kemudian yang ke-25 al-hadhr, ya, maudhi' wahid, ada satu tempat di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 20. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Baik. Kemudian nomor ke-26 al-muhtadhir, ya. Maudhi'un wahid, satu tempat saja dalam Al-Qur'an, itu di dalam surah Al-Qamar ayat 31. Fakanu kahashimim muhtadhir. Nah, kemudian nomor ke-27 fadhan, maudhi'un wahid, ya, di dalam Al-Qur'an hanya satu tempat saja, itu di dalam surah Ali Imran ayat 159. Walau kunta fadha. Nah, kemudian nomor 28 an-nadhr, ya, ini 86 mawdi'an, ya, ada 86 tempat di dalam Al-Qur'an. Nah, salah satunya di dalam surah Al-Baqarah, wa antum tanzurun, ya. Wa jami'an nazar, an-nazar huna bimakna ar-ru'yah, penglihatan, ar-ru'yah, ya. Wastathna min dzalik faqala illa bil wailun hal ay al-mawadhi'ul atiyah fi mawdi' wailun ay fi suratil mutaffifin. Nah, ini pengecualian, ya, kecuali
sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nazim rahimahullah taala dalam kata-kata illa biwailun hal wa ula nadhirah, illa biwailun hal, ay al-mawadhi'ul atiyah, itu tempat-tempat sebagai berikut. Yang pertama fi maudhi' pada tempat wailun, itu ay fi suratil mutaffifin, ya di dalam surah al-mutaffifin, wa huwa qauluhu ta'ala, itu dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, ya, fataqra'a nadrata bid-dhad, ya, ya di sini pakai dhad, ya, bukan pakai dha. Baik. Yang kedua, wa fi maudhi' hal ata, ay fi suratil insan. Ya, tempat yang kedua adalah itu di dalam surah Al-Insan. Ya. Pada lafal qauluhu ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqahum nadratan wa surura. Ya. Qara'a nadratan bid-dhad aidan. Ini dengan membaca nadratan itu dengan dhad juga, dengan huruf dhad juga, ya. Yang ketiga, wa fil maudhi'il awal min suratil qiyamah, ya. Itu di tempat yang selanjutnya, tempat yang pertama itu di surah Al-Qiyamah, kalimah nadhiratun qara'aha bid-dhad aidan, ya, fi qoulihi ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, ya, di kalimah ini nadhirah dengan dhad. Kemudian di ayat selanjutnya nadhirah itu dengan dha. Ya, diperhatikan ya. Kemudian nomor ke-29, wal ghaidhu lar-ra'du wa hudun qasirah. Ya, fi ahada asyara mawdi'an. Ya, awwaluha 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh. Surah Al-Imran ayat 119. Nah, di kata-kata wal ghaidhu lar-ra'du wa hudun qasirah, ini yang pertama di dalam surah Al-Imran, itu ada di 11 tempat ya di dalam Al-Quran, ya. Yang pertama adalah di dalam surah Al-Imran, ini sudah dibacakan, addu alaikumul anamila minal ghaidh, ya. 6 quri'at kalimah al-ghaidh bidha, ya, dibaca kalimah al-ghaidh itu dengan dha, ya. Wastathna an-nazim min dzalika mawdi'ain, ya, ar-ra'd wa hud fa innahu qara'ahuma bid-dhad. Nah, jadi ini pengecualian, ya. Pengecualian ini adalah di dua tempat, yaitu di surah Ar-Ra'd dengan surah Hud, ya. Maka dibaca dengan huruf dhad, bukan huruf dha tapi huruf dhad. Yaitu di dalam surah Ar-Ra'd adalah wa ma taghidul arham. Nah, kemudian di dalam surah Hud, wa fi surati Hud qauluhu ta'ala wa ghidal ma' fa innahuma kutiba bid-dhad, ya, karena keduanya ditulis dengan huruf dhad, dituliskannya dengan huruf dhad, bukan dha, ingat. Kemudian yang ke-30 al-hadzu, ya, sab'at mawadhi', ini ada 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Awwaluha alla yaj'ala lahum hadza, ini dalam surah Al-Imran ayat 176. Wal hadzu huna bima'na as-sayd, ya. Wal hadzu huna bima'na an-nasib. Dan hadzu di sini, ya, wal hadzu huna bima'na an-nasib. Dan al-hadzu huna, al-hadzu di sini adalah punya arti an-nasib, apa, bagian, ya. Lal haddu 'ala at-ta'ami, lal haddu 'ala at-ta'ami. Al-haddu huna bima'na al-hath, ya, apa, dorongan, ya. Wa qad warada al-hadd fil Qur'an al-Karim fil mawadhi' at-taliyah, fil mawadhi' at-taliyah. Maka di dalam Al-Qur'an Al-Karim itu terdapat kata al-hadd, ya. Ini ada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an sebagai berikut tempatnya. Yang pertama al-haqqah, di dalam surah Al-Haqqah,
ولا يحض على طعام المسكين. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Fajr, ولا تحاضون على طعام المسكين. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah di dalam surah Al-Ma'un, ولا يحض على طعام المسكين. Nah, فقرأ هذه المواضع الثلاثة بالضاد. Jadi di ketiga surah tadi dibaca dengan huruf dhad. Kemudian nomor 31, wa fi dhaninil khilafu sami fi mawdi'i surati at-takwir qawluhu ta'ala wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin quri'a bidha'i li ba'dil qurra wa bidhadi li ghairihim. Di nomor 31 ini, wa fi dhaninil khilafu sami, sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, ini terdapat di dalam surah At-Takwir, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ini dibaca dengan huruf dha, ya, pada sebagian ulama ahli qiraat. Nah, kemudian sebagian yang lain itu membacanya dengan huruf dhad, ya. Di antaranya wa minhum Hafs an Asim. Di antaranya adalah bacaan riwayah Imam Hafs an Asim, yaitu menggunakan apa? Dha, ya, menggunakan huruf dha. Wa dhanini, ya, bimakna bakhil, ya, pelit. Nah, wa amma dhanin fahiya bimakna muttaham, yaitu penuduh, ya, atau muttahim, yang dituduh. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembahasan tanbihat tata'allaqu bid-dhad wadh-dha. Nah, ini ada beberapa catatan penting yang terkait dengan ad-dha wadh-dha. Nah, idza talaqatid dhad ma'adh-dha fa hukmuhuma idhar. Ya, fa hukmuhuma al-idhar. Kalau misalnya bertemu huruf dhad dengan dha, maka hukum keduanya adalah dibaca jelas, dibaca idhar. Misal anqadha dhahraka ya'addu adh-dhalimu, ya'addu adh-dhalimu, ya. Wa tudhhir aidan fi halatil atiyah. Nah, kemudian juga dijelaskan juga pada keadaan-keadaan berikut. Ya. Dibaca idhar jelas. Yang pertama adalah ad-dhadu ma'at-tha. Ya, ketika bertemunya dhad dengan tha. Ya, udturra. Udturra. Nah, tidak uttu, ya, tidak, tapi dibaca udturra, ya. Kemudian yang kedua, adh-dha'u ma'at-ta, bertemunya dha dengan ta. Wa'adhta, tidak wa'adta, tapi wa'adhta. Nah, kemudian yang ketiga, ad-dhadu ma'at-ta, bertemunya dhad dengan ta. Afadtum. Nah, tidak dimasukkan ke ta, ya, tidak boleh diidghamkan, tapi harus dibaca izhar jelas. Nah, wa fin nihayati amara an-nazim rahimahullahu ta'ala bitabyinil ha biqawlihi wa saffiha jibahuhum 'alaihim. Nah, ay la tudghamuhuma fi ba'dihima wa waddihhuma li'anna al-ha'a harfun dha'ifun yahtaju ila khuruji kamiyati hawa'in akbar min ghairihi wa hadha huwa ma yusamma bil hams wa li'anna al-ha' khafiyatun fawajaba bayanuha. Baik. Dan di akhir bait, ya,
An-Nazim rahimahullahu taala menjelaskan ya berkaitan dengan huruf ha ini ya dengan perkataan beliau di dalam nazamnya wasaffiha jibahuhum alaihimu. An-Nazim rahimahullahu taala menjelaskan di sini tidak diidghamkan ya huruf ha yang satu dengan huruf ha yang lain, karena di situ disebutkan berurutan jibahuhum ya jibahuhum. Nah, dia tidak dimasukkan, akan tetapi dijelaskan, dimurnikan ya, dibaca dengan jelas huruf ha-nya ya, karena ha ini bukan termasuk huruf yang kuat ya, melainkan ha ini adalah huruf yang lemah. Nah, yang membutuhkan banyak keluar udara ya, harus banyak keluar udaranya yang keluar ya, hawanya banyak yang keluar dari ketimbang huruf-huruf yang lain ya, lebih banyak keluar ha ini, ha mah ya, tidak ditahan mah tidak ya, al-qari'ah tidak, al-qari'ah tidak, ya, harus lebih banyak udara yang atau nafas yang keluar, ada alirannya yang keluar. Nah, dan ini yang disebut dengan hams ya, jaroyanun nafas, itu mengalirnya udara atau mengalirnya nafas. Nah, salah satunya ini adalah dimiliki oleh sifat ha ya, sifat hams ini ya dimiliki oleh huruf ha. Nah, maka harus dijelaskan sifat hamsnya tadi, diperjelas ya, dimurnikan ya. Nanti kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.